maka lama-kelamaan Bapak Ibu bisa menjernihkan kehidupan Bapak Ibu. Jadi selama 2 jam kita hanya akan berbicara bagaimana menjernihkan air Bapak Ibu ya. Jadi temanya nggak usah susah-susah, bagaimana menjernihkan air saja gitu ya. Oke, ya thank you ya. Nah itulah belief Bapak Ibu, itulah belief ya. So saya akan sharing tentang belief, tentang mindset itu seperti apa, dan inilah game changer kita ya. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu mau di bisnis manapun, terutama di Prudential, yang menentukan Bapak Ibu sukses atau tidak adalah keyakinan Bapak Ibu. Clear ya? Oke. Tadi profilnya sudah didengarkan Bapak Ibu ya, sudah diputar. Hari ini saya happy karena pakai laptop panitia, jadi tidak perlu setting-setting gitu kan. Kadang-kadang laptop saya itu rada-rada. Ya kalau saya orang Jawa, Bapak Ibu, nama tengah saya Rudi Sugiono, Bapak Ibu. Jadi pasti orang Jawa ya, Sugiono, Sulastro, Sugianto. Itu pasti kelihatan Rudi yang dari Jawa. Besok pembicaranya juga Rudi, tapi kan bukan Sugiono, Bapak Ibu. Pasti bukan orang Jawa, gitu saja lah ya. Nah, nama panjang saya Rudi Lukito, Bapak Ibu. Saya sudah sekitar 3-4 tahun ini menghilangkan kata Sugiono, Bapak Ibu. Saya sudah sering cerita kepada leader-leader, karena kalau saya tidak menghilangkan kata Sugiono, saya ditenggarai masih cucunya kakek Sugiono, Bapak Ibu. Dan ini challenging banget buat saya, Bapak Ibu. Oh, apanya kakek Sugiono? Wah, saya bahaya. Ini ibu-ibu kenapa kok paham kakek Sugiono? Baru di ruangan ini para ibu-ibu tahu kakek Sugiono. Biasanya para bapak-bapak. Hah? Ibu penggemarnya. Oh, ya. So, jadi saya pakai Rudi Lukito saja ya Bapak Ibu. Maka saya paling lama balas kalau dipanggil Coach Sugiono. Wah, itu balasnya paling lama WA-nya. Ya. Oke, ya ini profil saya. Sehari-hari saya adalah seorang trainer, seorang business coach. Tadi sudah lihat profil. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, trainer dan coach ini adalah pekerjaan yang kelihatannya keren. Aslinya sebetulnya saya pria panggilan Bapak Ibu. Ya toh ya, tadi baru dari rumah, ya saya baru bangun, ya kan, saya sedang beker Bapak Ibu, alarm itu 6:30. Siapa yang seperti saya, kalau buat alarm itu bertumpuk Bapak Ibu, 6:30, ya kan, jam 7 kurang seperempat, jam 7, dan itu sama ya Bapak Ibu. Oh, ternyata kita sama ya. Saya juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Semalam masih Zoom, saya pikir, oh saya cek perjalanannya itu kalau lewat tol itu kan 50 menit, ternyata di KM tadi setelah rest area ada macet. Untung saya sudah mulai 6:30, lebih 15 menit, jam 7, akhirnya mandi 7:30 Bapak Ibu. Sama saja sebetulnya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai Bapak Ibu. Apa sih yang disebut belief Bapak Ibu? Apa sih yang disebut belief gitu ya? Kalau saya menulis, kelihatan enggak yang belakang? Kelihatan ya? Kalaupun tidak kelihatan, bantu saya pura-pura kelihatan. Ya saya kan pernah jadi peserta seminar Bapak Ibu. Menyenangkan hati pembicara itu berkahnya luar biasa Bapak Ibu. Kata ya, saya pernah duduk di bagian belakang. Waktu itu saya belum pakai kacamata, tetap nggak kelihatan. Pura-pura lihat. Padahal yang ditulis juga tidak sama yang disampaikan pembicara. Tapi dari panggung, ketika saya jadi pembicara melihat yang teman-teman belakang foto-foto, pada foto selfie Bapak Ibu. Tapi kan saya happy kok saya difoto gitu kan. Saya juga sekarang meniru para peserta. Jadi kalau saya ikut peserta dari belakang, saya pura-pura foto padahal saya selfie Bapak Ibu ya. Jadi please bantu ya, berkahnya banyak Bapak Ibu. Yang belakang kalau leader-leader saya doakan nanti Q3 sampai extra OR, Q4 sampai extra OR, and this year Bapak Ibu ya Q3 sampai semua lah ya. Q3. Oke, kita bicara apa itu belief Bapak Ibu. Ya, apa itu belief? Nah, spidolnya di sini. Spidolnya besar nih ya. Oh, harus merah ya. Harus merah ini. Prudential ya. Nah, apa itu belief? Kalau bahasa Inggrisnya yang ada tertulis di sana Bapak Ibu. Yang pintar bahasa Inggris baca aja Inggrisnya ya kan. Apa yang kita katakan terus-menerus ya kan menjadi sebuah kebenaran.
Kalau Bapak Ibu belajar mengenai hipnoterapi, belajar NLP, ada satu pemahaman. Kebohongan yang kita install terus-menerus ke dalam diri kita akan menjadi kebenaran dalam diri kita. Bahasa kerennya adalah false memory. Terjadi ingatan yang false, tapi dianggap oleh unconscious kita, bawah sadar kita kebenaran. So, apa itu belief Bapak Ibu? Kalau kita berbicara dalam dunia pikiran, maka pikiran kita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua namanya pikiran bawah sadar. Menurut penelitian, pikiran sadar hanya mengendalikan kehidupan kita kurang lebih 12%. Pikiran bawah sadar 88%. Pikiran sadar berbicara tentang logika, logic thinking dan lain sebagainya. Pikiran bawah sadar berisi tentang ingatan, memori, refleks, dan lain sebagainya. Kenapa kok namanya pikiran bawah sadar, Bapak Ibu? Ada yang pernah belajar beginian, Bapak Ibu? Nah, ini langsung doa berjamaah. Begitu trainernya tanya, kenapa semua langsung kompak mengamalkan sila pertama ya? Nah, itulah. Kenapa kok namanya pikiran bawah sadar, Bapak Ibu? Karena kita nggak harus melakukan ingatan untuk melakukan. Ya, karena kita tidak harus melakukan ingatan. Kadang-kadang kita tidak perlu mikir. Ya. Kalau saya minta Bapak Ibu angkat tangan, mayoriti 99,9 pasti angkat tangannya kanan. Kecuali yang tidak ada tangan kanan kan? Nah, nggak mikir kan tangan kanan atau tangan kiri, mau mengangkat kaki aja, nggak bisa. Good. Ada lagi Bapak Ibu, kenapa kok namanya pikiran bawah sadar? Karena tidak disadari, betul. Apalagi Bapak Ibu, nah, kelompok ini aja satu-satu lah. Kelompok ini. Spontan, kelompok ini sudah Pak Indra. Kelompok ini. Kenapa kok namanya pikiran bawah sadar? Ibu aks di audien boleh, kalau boleh, boleh. Karena udah biasa. Kelompok ini. Sudah dari budaya. Nah Bapak Ibu, kenapa kalau disebut pikiran bawah sadar? Tidak usah rumit-rumit. Sukses itu simple Bapak Ibu. Maka kemarin, tadi malam saya masih Zoom dengan salah satu peserta klien saya, coaching saya mengatakan, ide buruk yang dieksekusi itu jauh lebih bagus dibanding ide brilian yang hanya jadi wacana Bapak Ibu. Kenapa? Rahasia sukses itu simple Bapak Ibu. Kenapa kok disebut pikiran bawah sadar? Karena letaknya di bawah pikiran sadar, Bapak Ibu. Dan kalau saya gambarnya di sini kan berarti pikiran samping kanan sadar. Betul kan? Kalau saya gambarnya di sini berarti pikiran atas sadar. Sudah usah jelimet-jelimet, Bapak Ibu. Sukses itu simple, Bapak Ibu ya. Tapi jangan disampaikan orang-orang yang belajar hipnoterapi, Bapak Ibu. Saya nanti kena cekal ya. Dan disampaikan Bapak Ibu semua benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, pikiran bawah sadar di sini ada yang namanya mindset, ya, namanya mindset. Mindset adalah sekumpulan belief. Belief adalah apa yang kita yakini benar, Bapak Ibu. Itu yang disebut belief. Jadi yang kita sebut belief adalah apa yang kita yakini itu benar. Sesuatu yang kita yakini benar, itu namanya belief. Contoh, waktu saya SMA, saya itu punya belief Bapak Ibu, sampai kuliah. Apa belief saya? Matematika, kimia, fisika itu jauh lebih mudah dibanding akuntansi Bapak Ibu. Itu belief saya. Maka saya dulu waktu SMA ingat betul, saya cari teman sebangku, sekursi lah ya, semeja. Karena kalau sebangku kan susah ya. Sebelahnya pasti yang ahli akuntansi Bapak Ibu, ekonomi. Jadi kalau ulangan saya nyontek dia, fisika kimia dia nyontek saya. Waktu kuliah, saya sarjana teknik industri, alumni teknik industri, ada pelajaran akuntansi biaya Bapak Ibu. Ijazah saya C+ Bapak Ibu. Dan itu ulang 3 kali Bapak Ibu. Nah itu beli ya. Ada orang yang mengatakan, oh jualan itu susah. Nah sama Bapak Ibu. Saya waktu jadi seorang trainer pertama kali, dulu saya bekerja 8 tahun Bapak Ibu. Bekerja 8 tahun. Tahun 2010 saya resign jadi seorang pekerja, employee. Saya menekuni dunia trainer. Waktu itu
Saya ngadain seminar, judulnya The Power of Mind, Bapak Ibu. Saya sewa ruangan kurang lebih seperempat ruangan ini, Bapak Ibu. Separuh ruangan ini, ya, separuh ruangan ini. Sewanya 4 jam 500.000, Bapak Ibu. Saya jual kelas saya 50.000 satu orang, Bapak Ibu. 50.000 satu orang. Dan saya coba tawar-tawarkan, Bapak Ibu. Ternyata pembeli pertama itu teman sendiri. Bapak Ibu pasti merasakan apa yang saya rasakan kalau pembelinya teman sendiri, Bapak Ibu. Betul kan? Apa yang dirasakan Bapak Ibu? Ya, aduh, dia tahu ya teman sendiri diskon lah Ruth gitu ya. Akhirnya dia minta buy one get one, Bapak Ibu. Nah, saya kan hidup di kultur Jawa. Saya lahir di Pekalongan, Bapak Ibu. Depan rumah saya dulu pasar, Bapak Ibu. Jadi, saya lihat penjual-penjual di pasar itu, kalau pagi hari, dia punya senjata pamungkas ketika dapat pembeli pertama, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Paris. Kan begitu. Saya berpikir, Bapak Ibu, saya belum ada pembeli nih. Karena saya hidup di kultur Jawa, saya berpikir ini penglaris. Ya sudahlah, dengan keadaan yang saya buat happy-happy, Bapak Ibu, saya terima pembeliannya 50.000, dapat 2 tiket, Bapak Ibu. Saya terima uangnya, ya saya masuk ke kamar mandi kan, laris, begini kan. Di hari H, Bapak Ibu, di hari H pelatihan jam 5, itu waktu itu saya masih tinggal di Semarang, tidak ada peserta yang hadir, Bapak Ibu. Kata motivator harus berpikir positif. Saya mengatakan, mereka pesertanya berarti lembur-lembur. Karena tidak mungkin jam 5 tenggu, ya kan? Bagus nih, berarti mereka pekerja giat. Gitu kan? Jam 5 lebih seperempat, belum ada yang hadir, Bapak Ibu. Gimana? Harus berpikir positif. Para peserta kena macet. Kan gitu kan? Dan ternyata 5:30 kurang 5 menitan, Bapak Ibu, hadirlah 2 orang itu, Bapak Ibu, dengan tanpa rasa bersalah, Bapak Ibu, duduk di depan. Dan persis 5:30, Bapak Ibu, saya mulai training pertama saya masih ingat, Bapak Ibu, sambil saya mengajar seperti ini, saya berpikir, saya sewa ruangan, Pak, 500.000, saya dapat pembayaran 50.000, Bapak Ibu, nomboknya gimana, gitu kan. Itu kelas pertama saya, 450.000, jadi sambil saya ngajar, ini bikin nomboknya gimana, kan sudah riset. Nah, setelah itu saya konsultasi sama mentor saya. Pertanyaan pertama dari mentor saya, ya, ditanyakan adalah bukan strateginya gimana jualan, teknik promosinya bagaimana. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh mentor saya adalah, Pak Rudi, Bapak yakin tidak Bapak bisa jadi trainer? Saya waktu itu saya pikir, ini kok aneh sekali ya. Harusnya kan konsultasi itu dikasih tahu nih, caranya adalah begini, cara promosinya begini. Tapi tidak pernah saya dapatkan di konsultasi pertama itu. Pertanyaannya adalah, Bapak yakin tidak bisa jadi trainer? Ya. Waktu itu saya tidak paham. Ternyata ketika saya mempelajari dunia tentang neurolinguistic programming, akhirnya saya menyadari bahwa manusia sukses atau tidak tergantung mindset-nya. Tergantung mindset-nya. Nah, mindset adalah sekumpulan belief. Apa yang rekan-rekan yakini, itulah yang akan membuat rekan-rekan berhasil atau tidak. That's why, kalau rekan-rekan yang beragama Muslim, selalu ada di hadis tertulis, aku sesuai prasangka hambaku. Surat Al-Quran tertulis, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai, apa Bapak Ibu? Kaum itu berubah. Kaum itu sendiri yang berubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Teman-teman yang Kristiani punya satu keyakinan, faith, see the invisible, believe the unbelievable, achieve the impossible. Itu belief, Bapak Ibu. Apalagi teman-teman yang Buddhis, what we think, we become. So, kalau Bapak Ibu menyadari bahwa mindset ini sekumpulan dari belief, maka perjalanan Bapak Ibu sampai akhir tahun benar-benar ditentukan bagaimana Bapak Ibu maintain belief Bapak Ibu. Harapan saya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini tentu saja sudah memiliki belief yang bagus. Ya, apa yang Anda katakan terus-menerus kepada diri Anda akan menjadi sebuah kebenaran. Nanti akan saya bahas detail. Ada yang jawab Bapak Ibu? Ada yang jawab? Oh Pak Indra tahu.
Jawa. Jawanya mana Ibu? Hah? Oh, Semarang. Bodoh. Sama, saya KTP masih Semarang, Mas di Jawa. Hah? Arema. Malang. Malang. Saya kurang tahu Malang. Kalau Semarang itu ada yang daerah Tegal, Slawi, Brebes gitu? Bali Hai itu ya. Kalau di daerah saya itu ada satu istilah, the power of dilalah. Yang Semarang tahu, the power of dilalah. Ada yang paham the power of dilalah? Paham ya? Tapi kalau saya sebutkan the power of mak bedudu, tidak ada yang tahu. Nah itu bahasa Tegal. Pak Indra paham itu bahasa Tegal. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut dulu. Belief atau keyakinan adalah segala hal yang Bapak Ibu yakini sebagai kebenaran. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa kena air hujan itu sakit, maka ketika air hujan kena pada diri Anda sakit kepala. Kalau Anda mengatakan bahwa jualan itu susah, maka yang terjadi oleh keadaan, kalau pakai bahasa sedikit keren, oleh alam semesta, Anda akan ketemu orang-orang yang menolak jualan Anda. Kalau Anda mengatakan bahwa merekrut itu susah, ya Anda akan dipertemukan sesuai dengan keyakinan Anda. Ya kan? Saya dulu tidak suka jualan, Bapak Ibu. Saya tidak suka jualan. Makanya saya ngambil kuliah teknik industri. Saya lulus tidak pernah melamar bagian penjualan, marketing, sales, tidak ada. Saya masuk sebagai karyawan di bagian atau departemen pembelian. Pembeli adalah raja, Bapak Ibu. Daripada jualan, jadi pembeli. Nah, di Indonesia jarang sekali ada training-training yang berkaitan dengan pembelian. Makanya waktu dulu saya kerja, trainingnya adalah tentang dunia sales and marketing. Belajar ditanya orang jualan kayak apa, pulang ke kantor dibalik ilmunya. Jadi kalau menghadapi dia mau pakai teknik ini. Pada saat jadi trainer, saya harus jualan, Bapak Ibu. Nah, belief saya waktu itu mengatakan jualan itu susah, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pertanyaan mentor saya pertama kali, Bapak yakin nggak bisa jadi trainer? Bapak Ibu, it's about belief. Contoh lagi, siapa yang punya pengalaman seperti saya, nggak usah ngaku. Ya. Cukup dalam batin saja, ini yang saya lihat. Yang kedua, saya dulu punya keyakinan bahwa hidup ini isi come, isi go, Bapak Ibu. Saya merintis karir level 10, naik, sampai asisten senior manager, Bapak Ibu. Waktu riset, tabungan saya tersisa hanya 15 juta, Bapak Ibu, 8 tahun kerja. Jadi ada bonus, ada THR. Kenapa yang terjadi? Isi come, isi go, Bapak Ibu. Jadi saya akhirnya menyadari bahwa benar uang itu mudah datang, mudah pergi, Bapak Ibu. Jadi pada saat terima bonus itu, Bapak Ibu, tiba-tiba saya departemen, Bapak Ibu, ada banyak yang kitanan, ada banyak yang menantu, ada. Mungkin kitanan bisa 3 kali, Bapak Ibu, kan? Ada aja. Waktu itu belum punya mobil, motor, apalah, ada aja, Bapak Ibu. Jadi selalu ada kebutuhan yang membuat isi come, isi go. Belief. Itu yang disebut financial track, Bapak Ibu. Jadi saya itu hidup dalam rat race waktu itu. Jadi mau kayak apapun tabungannya sedikit. Dan coba pada saat belajar seperti ini, saya berusaha merubah. Hari ini saya menanamkan ke dalam diri saya isi come, isi growth, Bapak Ibu. Jadi uang itu mudah datang, mudah bertumbuh, Bapak Ibu. Nanti kita belajar ya. Nah, adalah segala hal yang kita yakini sebagai kebenaran, baik berdasarkan pengalaman, pendidikan, ataupun emosi, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita alami sejak dulu sampai hari ini akan membentuk keyakinan kita. Clear ya, Bapak Ibu? Apapun yang Bapak Ibu yakini. Baik yang Bapak Ibu sadari, ataupun yang Bapak Ibu tidak sadari. Ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah banyak hal yang tidak kita sadari. Ya, motivator. Ya kadang saya juga masih dipanggil sebagai motivator, Bapak Ibu. Pegang dada Anda, perhatikan Bapak Ibu, rasakan denyutnya nanti Anda, pastikan pegang dada sendiri. Bahkan motivator kan ngomongnya begitu kan, jangan pegang dada orang lain. Nah, rasakan denyutnya, dikatakan yes 100 juta, yes 100 juta. Anda teriak-teriak yes go 100 juta. Ada suara hati muncul.
pret 100 juta. 10 juta aja nggak pernah dapat 100 juta. Bisa nyampe? Nggak bisa. Kenapa? Ada konflik batin, Bapak Ibu. Dan saya 4 tahun dampingi leader-leader Prudential, paling banyak konflik batin terjadi pada saat development agent, Bapak Ibu. Itu konflik batinnya paling luar biasa, Bapak Ibu. Ya kan? Maka kita bicara beli. Oke, silakan Bapak Ibu scan, ya. Terutama yang agent-agent, silakan Bapak Ibu scan. Bitly cek BS1. BS1 ya. Jadi ini bukan BS stop, tapi BS1 disambung. Atau pakai barcode, QR code-nya. Terutama yang agent Bapak Ibu isi. Ini studi saya. Nanti akan saya bahas diskusi dengan Pak Indra dan Bu Nadine. Supaya di in-company ada satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu Bapak Ibu untuk capai impian Bapak Ibu bersama Prudential dan in-company. Apapun impian Bapak Ibu, kalau berhasil terwujud kan yang menarik, betul kan ya? So, isi dengan jujur Bapak Ibu. Ya, isi dengan jujur. Jadi yang tahu paling cuma saya, Pak Indra, nanti. Ya, isi dengan jujur. Oke. Pertanyaannya simple. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pertanyaan kalau nggak salah. Udah. Wah, ini langsung katanya pusing banget pusingnya. Yang depan saya ini kok, ibu siapa namanya Bu? Kelihatannya kok berat sekali. Berat sekali. Gimana? Padahal nggak bawa kacamata. Saya biasanya mempertanyakan ini untuk agent-agent, ya kan? Supaya kita bisa tahu apa sih yang perlu kita lakukan as a leader, as a coach untuk membantu leader-leader atau agent-agent tersebut bertumbuh mencapai impiannya. Siapa yang belum, Bapak Ibu? Belum? Oke, lupa namanya. Kesia? Nah, belum. Biar cepat nyontek sebelah. Bapak suruh ngisi. Sudah semua Bapak Ibu? Sudah ya? Siapa yang belum? Oh, oke, kita tunggu Sania. Kok Sania? Sania kan Pak Sinsin, Kezia. Kezia. Semoga waktunya bisa ada sesi tanya jawab. Nanti kalau memang dimungkinkan, bolehlah ya diskusi. Bu, ayo saya selesai jam berapa ya Bu? Nanti ada timer kan ya? Ada. Oh, ya. Saya nanti mendekati waktu mau habis lepas kacamata. Jadi timer nggak kelihatan. Hajar terus. Ya. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Oke ya, sudah ya? Oke, kita lanjut. Why belief itu sangat penting di insurance bisnis Bapak Ibu. Kenapa kok mempelajari keyakinan? Kenapa kok mempelajari mindset itu sangat penting di insurance bisnis? Nah, kenapa? Saya tadi sudah mengatakan manusia itu bergerak karena beliefnya, bukan karena TOD atau hot buttonnya. TOD adalah trait of discontent, alasan ketidaknyamanan. Hot button adalah sesuatu yang membuat dia bersemangat untuk nyampe. Dalam bahasa sederhana, manusia itu bergerak karena hanya 2 sebab. Mencari nikmat atau menghindari sengsara. Ya. Namun, yang menggerakkan pertama kali adalah keyakinannya. Ya, oke lah. Saya ambil contoh aja yang langsung di belakang saja karena kenal. Bu Amel misalnya. Bu Amel. Nah, apa sih yang disebut TOD? Apa sih yang disebut hot button? Dan apa yang disebut belief? Misalnya saja Pak BJ sama Bu Amel beda rumah, misalnya. Oh,
Jangan. Contoh jelek. Pak Juli saja, Pak Juli ya. Kalau saya punya keyakinan bahwa kalau saya datang ke rumahnya Bu Amel pas makan siang, pasti dikasih makan. Nah, kalau saya keyakinan yang lain, kalau datang ke tempatnya Kezia sama Pak Juli ini, cuma dapat air putih. Nah, pertanyaan saya, kalau ini siang hari, terus saya lapar, kira-kira saya datang ke tempatnya Bu Amel, Pak BJ atau Pak Juli? Kenapa? Karena keyakinan saya bahwa datang ke tempatnya Bu Amel sama Pak BJ dapat makan. Ini belief. Ya, karena saya punya keyakinan bahwa kalau saya nyampe ke tempatnya Bu Amel dan Pak BJ, saya dapat makan, maka saya akan bergerak ke sana. Ini belief. Gitu ya. Nah, yang disebut TOD hot button adalah seperti ini. Nah, ini contoh lagi. Ibu saja. Ibu siapa, Bu? Ibu Besti. Ibu email. Ibu email itu yang WA saya. Ibu email. Bu Besti. Keadaan berubah, teman-teman. Keadaan berubah. Ternyata, kalau datang ke tempatnya Bu Amel sama Pak BJ ini hanya menyediakan makan siang satu orang. Dan saya tahu, Ibu Besti saya ini mau datang juga. Maka saya harus cepat-cepat duluan datang ke tempatnya Bu Amel daripada saya tidak dapat makan gratis. Clear Bapak Ibu? Ini yang disebut TOD. Jadi karena saya punya ketakutan bahwa kalau yang datang dulu Bu Amel saya tidak dapat makan, maka saya jauh lebih cepat nyampainya ke tempat Bu Amel, Pak BJ. Ya, ini TOD. Yang disebut hot button, ternyata kalau datang ke tempatnya Pak BJ Bu Amel jam 12 kurang 10 paling lambat, saya dapat 2 ayam. Dan saya sudah intermittent fasting sejak 1 minggu yang lalu. Maka saya harus cepat-cepat datang sebelum jam 12 kurang 10 supaya dapat 2 ayam. Lihat Bapak Ibu, ini hot button. Tahu bedanya antara belief, TOD, hot button. Maka saya banyak sekali menemukan orang tahu TOD-nya, orang tahu hot button-nya. Kalau dia tidak percaya bahwa kendaraannya adalah prudential, maka dia akan mencapai hot button-nya atau menghindari TOD-nya dengan kendaraan yang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contoh, banyak sekali orang mencari hot button-nya, mencari TOD-nya, tapi dia lupa ngecek belief orang di depannya. Sehingga dia menyadari, oh ini hot button saya, dia sampai nangis-nangis dan lain sebagainya. Bapak Ibu. Dan ternyata biasa-biasa saja. Saya banyak memberikan sesi goal setting Bapak Ibu. Wah, kalau sesi konsultasi Bapak Ibu, wah, model nangis-nangis juga banyak Bapak Ibu. Ibu-ibu datang, Coach Rudi, impian saya begini. Kenapa harus impian saya begini? Ya karena saya punya anak-anak saya ini sekolah Bapak Ibu. Bahkan sampai begini ngapain gitu. Dan ternyata sampai akhir tahun juga emosi doang Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena kalau digali orang ini tidak punya keyakinan yang bulat, tidak hakul yakin, ya kan? Bahwa keretanya, kendaraannya prudential gitu loh Bapak. Saya pernah diskusi sama Pak Indra tadi. Loh, kalau begitu penting tidak mencari obatan, mencari TOD? Penting awal rekrut. Karena kita bisa menunjukkan melalui prudential Anda akan bisa mencapai ini. Tapi once teman-teman sudah jadi agent, teman-teman jadi leader, sadari ada tidak belief yang membelenggu Bapak Ibu. Sadari hal itu. Kenapa? Karena perjuangan kita, perjalanan kita nyampe ke goal kita karena belief kita. The real game changer di sana, Bapak Ibu. Ya, makanya tadi yang sudah mengisi, ya nanti saya coba cek. Nanti saya akan diskusikan sama Pak Indra Bunadin supaya in company itu punya modul-modul yang jauh untuk membantu Bapak Ibu capai extra UA, capai bonus produksi,
promosi, mempromosikan. Kalau seperti itu kan happy. Betul ya? Ya toh. Oh, saya punya klien Bapak Ibu. Itu kalau yang promosi saya juga udah dapat OR-nya, kan begitu kan? Wah, tapi kan teman-teman jauh lebih happy. Maka, thank you yang sudah mengisi. Ya, kita lanjut. Belief kita akan membentuk citra diri kita. Ya, belief set your self image akan membentuk citra diri kita. Dan citra diri Anda akan mengaktifkan automatic guidance system. Ya, teman-teman yang pernah ikut sesi webinar saya jauh lebih detail. Nah, kalau yang belum pernah, tanya sama yang sudah pernah. Saya akan jelaskan sekilas. Ya, saya akan jelaskan sekilas. Bahwa belief itu membentuk citra diri. Saya gambarnya lebih kecil, ya kan? Kan di sini adalah pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar, ini adalah mindset atau sekumpulan belief, gitu ya. Belief yang kita iakan terus-menerus, baik kita sadari mengiyakannya ataupun tidak kita sadari mengiyakannya, akan membentuk yang namanya citra diri atau self image. Sampai sini bisa diikutin ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu memahami seperti ini, itulah yang selalu saya katakan, kalau Bapak Ibu itu masih agent, konsultasi yang rajin sama leader Anda. Konsultasi yang rajin. Sharing bisnis Anda sama leader Anda. Kenapa? Karena begini, sesuatu yang kita yakini itu bisa kita sadari atau tidak kita sadari. Contoh. Anda jualan kepada orang A. Ditolak. Masih semangat? Masih. Atau ya AAB apalagi. Jualan kepada orang B. Ditolak. Masih semangat? Masih. Orang C datang hujan-hujan. Wes, mau badai, hujan, banjir demi impian. Anda datang di bel, Anda tahu orangnya ada di dalam, yang keluar kucingnya. Anda tak bisa ketemu, ditolak. Masih semangat? Masih. Anda konsultasi sama leader Anda, gitu kan? Konsultasi sama leader Anda. Leader Anda mengatakan, tenang, baru berapa kali? 3 kali. Saya 20 kali presentasi yang nolak 40. Leader kan sakti, Bapak Ibu. Kenapa kok 20 presentasi yang nolak 40? Yang 20 nolaknya dalam imajinasi. Lu benar Bapak Ibu. Saya gini-gini rajin nge-gym loh Bapak Ibu. Iya, saya tinggal Pak Rudy ya. Medit 2 ya. Saya medit 1 Bapak Ibu. Itu kolam renangnya besar Bapak Ibu. Saya kalau renang itu selalu kurang minimal 50 kali putaran Bapak Ibu. Atlet gini-gini. 2 kali saya lakukan, 48 kali imajinasi. Ya yang penting kan 50 Bapak Ibu. Baru 2 kali 48-nya saya visualisasi. Bahkan sama. Anda baru 3, saya ditolak. Semangat. Semangat Bapak Ibu. Ketemu sama orang B. Ketemu sama orang E. Ditolak juga. Wah, ini leader kurang sakti. Anda datanglah ke tokoh-tokoh agama misalnya ya. Dikatakan sama tokoh agama, tenang. Anda harus menyadari bahwa pelangi itu akan muncul setelah hujan. Maka closing itu akan muncul setelah penolakan-penolakan. Kan? Diajak doa bersama dan lain sebagainya kan. Saya punya klien Bapak Ibu. Ini hati-hati ceritanya, tapi ini true story. Kelihatannya sih tidak ada. Ada yang Hindu Bapak Ibu di ruangan ini? Tidak ada ya. Saya punya klien di Bali Bapak Ibu. Ini true story. Klien saya di Bali seorang agent Bapak Ibu. Dia kalau punya case itu besar-besar. Submit itu 80 juta, 100 juta dan lain sebagainya. Dan yang terjadi pada saat submit itu ada aja kegiatan-kegiatan, kejadian-kejadian fenomena alam yang membatalkan Bapak Ibu. Benar. Sampai saya datang ke waktu itu saya onset di Bali Bapak Ibu, saya ajak ngobrol berdua. Dia cerita begini.
Iya, Bu. Suaminya itu kerja di kapal pesiar. Jadi waktu suaminya itu balik ke Bali, Bapak Ibu, dia ternyata diajak datang ke pemuka agama. Dia sama suaminya datang ke pemuka agama, tanya Bapak Ibu. Tanyanya kurang lebih, saya cocok nggak di Prudential? Pemuka agamanya adalah orang yang, ya kalau pakai bahasa sederhana itu sakti mandraguna, Bapak Ibu. Pas di antara yang lain itu core of the core ini, Bapak Ibu. Ya kan? Menurut dia, pemuka agamanya mengatakan, ya saya juga tidak tahu dihitung dari wetonnya atau tanggal lahir atau aja, saya tidak tahu lah ya. Mengatakan nggak cocok. Makanya Bapak Ibu, ya kan? Apa yang terjadi? Dia ketemu banyak hasil Bapak Ibu. Submit. Saya bilang, Anda salah bertanya. Loh, terus gimana Coach? Cari yang lebih sakti. Saya bilang seperti itu. Kalau perlu, nah dia kan Hindu. Kalau perlu, melukat. Nah, saya bilang, cari melukat di tempat yang paling angker. Bukan begitu kan Bapak Ibu? Terus Anda cari pemuka agama yang paling sakti, lebih sakti gitu kan? Terus tanyanya gimana Coach? Tanya begini. Tolong kasih saran, apa yang harus saya lakukan supaya saya sukses di Prudential? Kan begitu Bapak Ibu. Nah kalau tanya, saya cocok atau tidak, ada kemungkinan tidak cocok. Tapi kalau orang ditanya, apa yang harus saya lakukan? Percayalah Bapak Ibu, orang yang paling jahat ditanya seperti itu, jadi yang paling bijaksana. Orang yang dosanya besar banget ditanya seperti itu, jadi juga yang paling bijaksana. Apalagi pemuka agama. Kebijaksanaannya langsung naik 7 level Bapak Ibu. Ngasih saran Bapak Ibu. Sampai ini cewek ini Bapak Ibu sampai melukat Bapak Ibu. Nah di Bali Bapak Ibu ada satu tempat melukat yang katanya melukat tidak boleh pakai selembar benang pun Bapak Ibu. Di mana? Saya sudah mewakili. Saya mengatakan itu nggak mungkin. Lu ada Coach. Mana fotonya? Kalau nggak ada kan hoax ya. Saya nggak tahu mana buktinya. Dan kalau nggak kan dia bisa ngaku-ngaku. Nah, hari ini Bapak Ibu, hari ini dia sudah hit 100 juta Bapak Ibu, dan dia punya 2 agent aktif untuk membantu dia promosi di akhir tahun. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang kita alami, kalau kita tidak hati-hati, bahwa sadar kita meyakini hal tersebut, Anda ditolak, let's say Bapak Ibu ditolak 10 orang, Anda mau semangat kayak apapun ketemu orang 11, bahwa sadar Anda mengatakan, susah. Saya punya klien properti Bapak Ibu di Semarang. Salesnya tidak pernah bisa jualan Bapak Ibu. Sudah di training macam-macam, tidak bisa jualan. Saya ajak ketemu, dia sampai bilang, Pak Rudi, saya mau juta tapi jangan dilaporkan. Oh iya tidak apa-apa, saya akan bantu. Benar loh Pak, iya benar. Tenang loh. Semarang tenang loh Pak, iya tenang. Terus yakin lagi ya. Dia cerita, Pak, gimana saya bisa jualan rumah Pak? Yang harganya 500 juta, 700 juta, 1 M. Saya sebelum jadi marketing sini, dia dulu marketing kayak TV kabel langganan itu loh Bapak Ibu. Harga termahal 1.250.000 Bapak. Saya uang 500 juta aja tidak tahu gambarannya seperti apa. Gimana? Dia punya keyakinan yang menghambat. Akhirnya apa? Oh sudah, nggak pernah closing juga Bapak. Nah saya punya klien juga. Kalau disuruh telepon, kalau saya bisnis coaching itu kan kadang kalau teman-teman di Prudential kan ada boiling room. Wah kan langsung di depan. Saya juga punya. Oke. Kan kita masuk jam 10 gitu kan. Telepon. Tenang Coach. Saya akan pasti telepon. Tapi kalau jam 10 kan orangnya baru masuk kantor. Nggak tepat. Terus mau berapa? Ya 10.15. Saya tungguin kan. Sudah ditelepon. Tenang Coach. Kasih kesempatan. Dia mempersiapkan diri sebelum terima telepon saya. Wah, aneh aja Bapak Ibu. Sampai saya paksa, udah 11:30, telepon. Ditelepon Bapak Ibu, enggak dia angkat. Kalimat yang muncul, Alhamdulillah, enggak diangkat. Gimana dia mau sukses? Ya kalau dia bergerak di bidang penjualan, dia telepon enggak diangkat, malah puji Tuhan, Alhamdulillah wa syukurillah. Dia enggak mungkin bisa closing. Ya tuh ya, nah itu belief. Makanya Bapak Ibu,
belief yang kita iakan terus-menerus akan menjadi citra diri kita. Citra diri kita akan membuat kita punya yang namanya automatic guidance system. Anda mau belajar law of attraction kayak apapun, kalau identitas diri Anda, belief Anda tidak sejalan, tidak bisa. Anda mau belajar LOA ngetrack 120 juta, langsung bayar tahunan gitu kan? Tapi belief Anda mengatakan, ya closingannya tetap kecil-kecil. Maka kalau saya mengatakan, Bapak Ibu jualan PCB 88, mau Bapak Ibu jualan PAS, mau Bapak Ibu jualan Procinta, oke, let's say PAS atau PCA. Bapak Ibu closing setahun 120 juta, sama closing PCA itu 6 juta, presentasinya sama enggak? Kan enggak mungkin kalau 120 juta Anda punya PCA, kalau yang 10 juta Anda punya PCA, kan enggak mungkin atau PCA, kan enggak mungkin. Presentasinya sama, tapi yang membedakan sikap mentalnya, Bapak Ibu. Saya punya klien, Bapak Ibu, itu kalau menawarkan closingnya besar-besar, tapi begitu nasabahnya, cara saya mengatakan, hah, kok mahal? Nah, itu kan begitu, Bapak Ibu. Kodrat manusia. Ya, kodrat manusia. Loh, saya punya klien, Bapak Ibu, targetnya itu bukan omset, targetnya profit, Bapak Ibu. Kalau saya majuin proposal, juga ngawal kok, Bapak Ibu. Orang mau sekaya apapun, itu tetap suka yang namanya diskon. Ya, ya. Nah, dia kan mengatakan jelasnya, muncul pikiran dari dalam diri agent ini. Udahlah, daripada songkot, ya, tak apalah, yang penting kan ada closingan. Akhirnya apa? Closingnya kecil-kecil. Maka teman-teman yang pernah hadir di webinar saya, bagaimana mungkin Anda akan mendapatkan case yang besar kalau wadah Anda, tempat Anda gelas? Tidak bisa. Ya toh? Nah, kalau diruntut, berarti citra diri Anda harus naik. Bagaimana menaikkan citra diri Anda? Belief Anda harus berubah. Karena belief yang Anda iakan terus-menerus akan menjadi citra diri. Citra diri akan membuat Anda punya automatic guidance system. Apa yang disebut automatic guidance system? Contohnya begini. Kalau Anda punya goal, ya kan? Kalau citra dirinya Anda tidak sesuai, Anda akan dibawa oleh keadaan-keadaan yang Anda alami seturut dengan citra diri Anda. Jadi kalau Anda punya goal bintang, tapi AGS Anda tidak sesuai, maka Anda akan dibawa oleh keadaan ke sini. Sehingga yang dapat apa? Kecil-kecil. The power of dilalah. Dilalah ketemu orang yang selalu terus kan. Dilalah ketemu orang yang selalu mendebat terus kan. Nah, kenapa? Karena citra dirinya tidak cocok, Bapak Ibu. Saya punya satu klien, Bapak Ibu, peserta coaching saya. Tahun 2023 dia jualan PCB 88, Bapak Ibu. Dan ternyata ketika dia closing PCB 88 ini kan masuk submit. Hasilnya dia harus exclusion dan rank up. Dari kurang lebih 80 juta naik menjadi kurang lebih 170-180 juta. Exclusion. Substandar ya, exclusion, pengecualian dan rank up. Waktu itu zamannya masih ada pewaris. Leadernya itu tidak menyangka bahwa kalau PCB 88 ada kejadian seperti itu. Nah, kalau teman-teman punya PCB 88 ada exclusion, misalnya sakit kritis, kan sama dengan pewaris. Betul ya? Apalagi rank up, leadernya tidak tahu, agentnya yang jualan ini juga tidak tahu, yang beli juga tidak baca. Ya, everybody happy. Bayarnya tahunan lagi. Ternyata setelah zaman preload, waktu preload sudah habis, ya kurang lebih lewat sekitar 1,5 bulan. Nasabahnya itu baca polisnya dan dia kaget. Loh, kok ada kejadian seperti ini? Dia protes marah besar, Bapak Ibu. Sampai leadernya itu fight ke Prudential. Dan Prudential benar-benar saya appreciate buka preload. Sampai Prudential menyetujui preload dibuka kembali. Saya tanya sama
peserta coaching saya. Sebut saja namanya Bunga. Susah kalau Bunga. Bunga kan manggilnya susah, masa bung gitu kan. Ganti Mawar kan lebih bagus. Mama gitu kan bisa. War gitu kan. Oke, Mawar saja. Mawar. Gimana Mawar? Dia ada satu kalimat yang muncul. Dia mengatakan begini, udahlah coach, nothing tulus saja. Kalau memang tantenya mau cancel, ya memang nanti biarkan cancel saja. Tapi kalau memang tantenya itu rezeki saya, pasti tantenya akan terima kok. Kalau dia nolak, Tuhan juga akan menggantikan dengan nasabah yang lain. Dan ternyata Bapak Ibu, sekarang kalau Bapak Ibu diberi kesempatan punya PCB sama pewaris dengan keadaan yang seperti itu, Bapak Ibu milih mana? PCB tidak di cover sakit kritis loh, Bu. Premi lebih mahal dibanding pewaris. Kan exclusion, tidak di cover sakit kritisnya. Berarti kan cuma keluar pada saat meninggal. Ya. Lebih milih mana? Pewaris. Preminya lebih murah, UP-nya lebih gede. Tapi tante itu mengatakan, udahlah, tidak apa-apa lah. Dan sampai hari ini tidak lapse, Bapak. It's about automatic guidance system. Believe, Bapak. Believe. Anak ini, ya, saya sering memberikan contoh si Mawar ini. Mawar ini, sejak Januari, saya suruh rekrut. Ayo rekrut. Iya, coach ini sudah rekrut. Cuma belum dapat. Kamu berapa kali rekrut? Dia tunjukkan datanya, Bapak Ibu. Dan ada satu kalimat, tenang coach, pasti akan dapat. Dia Januari, Bapak Ibu rekrut, ya 2023. Dia baru dapat agent yang bagus Oktober 2023. Perjalanan Januari sampai berarti September, no agent aktif. NPA hilang, NPA yang naksir hilang, apa hilang. Baru dapat 1 Oktober 2023. Dia rekrut lagi, dapat agent kedua Januari 2024. Desember 2024, 2 agent ini naik ke AAB semua. Saya cerita sama leader-leader, Anda punya keyakinan nggak untuk melakukan seperti itu? Yakin coach, mau merekrut nggak? Mau coach. 1 bulan nggak ada hasil, dia mengatakan coach, rekrut kok susah ya coach ya. 3 bulan udahlah coach, back to selling saja. It's about belief. Dan itu adalah automatic guidance system. Kalau belief Anda tidak sesuai dengan bisnis prudential, maka keadaan akan menemukan Anda sesuai dengan automatic guidance system Anda. Ya. Nah ini kelasnya panjang. Singkatnya adalah teman-teman akan ada beberapa yang ikut webinar saya. Saya punya 1 workbook bagaimana melatih belief kita berubah selama 30 hari. Dikerjakan. Itu sudah ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30. Siapa yang punya? Ibu, saya lupa. Ibu Bunga. Ibu siapa Bu? Saya lupa Bu. Bu Mawar. Bu Lina. Minta sama Bu Lina. Ibu Mawar. Minta sama Bu Lina. Praktekkan Bapak Ibu. Praktekkan ya. Oke, kita lanjut. Nah ini automatic guidance system. Pernah ngalami Bapak Ibu? Saya punya citra diri waktu itu. Isikan isiku. Maka keadaan memaksa saya selalu ada pengeluaran yang besar, Bapak. Saya hari ini meyakinkan pada diri saya bahwa jualan itu mudah kalau saya tahu caranya. Maka saya selalu belajar upgrade terus, Bapak. Saya menginstal dalam diri saya isikan isi grup, Bapak. Saya ada banyak sekali belief-belief yang selalu saya install ke dalam diri saya. Dan bagi saya, it's miracle. Ketemu dengan Pak BJ, dengan Bu Amel, bagi saya juga miracle. Tidak kenal namanya Pak BJ, Bu Amel. Apalagi akhirnya ketemu Pak Indra Punadin, juga miracle untuk saya. Saya punya klien Bapak Ibu, sampai ke Bali, it's miracle juga. Automatic guidance system, diawali oleh belief. Maka, perjalanan Anda, kalau hari ini final sprint, sampai Desember, yang leader mau nyampe apa? Keyakinan Anda seperti apa? Tidak bisa sekedar motivasi. Ayo, semangat. Tapi kalau Anda
tidak punya keyakinan yang mendukung, konflik batin terjadi. Oke, kita lanjut. Otak kita akan selalu mencari bukti untuk menguatkan siapa diri kita. Ya, otak kita akan selalu mencari bukti untuk menguatkan siapa yang kita yakini sebagai diri kita. Bukan untuk mendukung apa yang kita inginkan. Kalau Anda mau closing big case, tapi keyakinan Anda tidak mendukung, maka otak Anda akan mempertemukan dengan yang sesuai dengan keyakinan terdalam diri Anda. Penting banget belief itu, Bapak. Penting banget. Oke, ya. Orang akan bertindak, memilih, dan merespon sesuai keyakinan terdalamnya, lalu mendapatkan hasil yang memperkuat citra diri itu. Misalnya kalau saya berbicara pada leader-leader, kalau Anda tidak yakin bahwa Anda bisa merekrut dan develop agent, pasti Anda tidak melakukan itu. Kalau melakukan itu pun tidak happy, Bapak Ibu. Iya. Apalagi namanya tidak happy. Ya, tidak ada nama happy-nya. Lalu Anda mau mengharapkan apa? Jangan pernah mengharapkan miracle, Bapak Ibu, kalau belief Anda tidak sesuai. Ya toh? Yang di miracle agency aja susah dapat miracle. Oh iya, Pak. Apalagi yang nggak di miracle. Belief dulu dibenerin, Bapak Ibu. Belief dulu dibenerin. Baru terjadi miracle itu. Baru Anda akan bertemu dengan hal-hal yang mendukung Anda sukses. Untuk leader. Untuk agent, Anda yakin dulu enggak bahwa Anda bisa capai prestasi, Anda bisa promosi, Anda bisa nyampe misalnya tier 2 atau tier 3 bonus produksi. Anda yakin enggak bahwa Prudential adalah kendaraan Anda untuk mencapai ini? Yakin dulu enggak? Maka itu berkaitan dengan belief. Nah, saya kejar ya. Dampaknya dalam hidup dan bisnis seperti apa? Kalau Anda punya citra diri, self-image tadi rendah, maka yang terjadi adalah sabotase diri. Wah, disuruh jualan, waduh aja ya. Oh ini saya kelahiran 1 Kliwon, ini masih Rabu Pahing, nggak cocok untuk jualan. Ada alasannya ya. Minder, suka overthinking. Kalau self-image-nya tinggi, tapi tidak stabil, naik turun performanya. Nah, yang harus kita kejar adalah self-image-nya yang kuat dan selaras, hasilnya konsisten dan mentalnya tahan banting. Oke ya? Clear? Nanti kalau ada pertanyaan boleh. Kalaupun Anda mau belajar mengerjakan workbook yang pernah saya bagikan, Anda hubungi aja. Ya, Bu saya Mawar. Bagaimana how to build empowering belief di dalam insurance business? Bagaimana caranya membangun keyakinan yang memperkuat Anda untuk sukses di insurance business. Lihat ya, kita masuk. Nomor 1, kalau Anda ingin memiliki keyakinan yang kuat di bisnis insurance, maka nomor 1, Anda harus paham dulu DNA bisnis Anda. Kalau Anda tidak paham DNA bisnis Anda, maka Anda tidak akan kuat beliefnya. Yang kedua, Anda tidak akan tahan banting. Otomatis kalau Anda tidak tahan banting, Anda tidak menjadi right person. Ya, yang ready to change, integrity, dan lain sebagainya. Maka, supaya teman-teman, Bapak Ibu bisa memiliki belief yang kuat di bisnis insurance, nomor 1, teman-teman harus mengerti dulu DNA bisnis insurance itu seperti apa. Tiap bisnis DNA-nya beda-beda. Tiap bisnis punya DNA masing-masing. Saya punya agensi properti, DNA-nya beda dengan klinik klien saya. Dengan developer properti beda. Saya punya bisnis di industri training juga berbeda. Insurance juga berbeda. Mari kita bedah. Bagaimana Anda memiliki keyakinan yang mendukung di dalam bisnis insurance? Anda harus punya keyakinan bahwa selling itu uang cepat. DNA pertama. Selling itu uang cepat, rekrut itu kestabilan bisnis. Ini DNA bisnis Anda. Jadi, kalau misalnya saya tanya, ya kan? Saya sering tanya kok Bapak Ibu,
Kalau Anda menjalankan prudential, Anda memandang prudential ini sebagai apa? Tempat cari uang atau tempat bangun bisnis? Beda, Bapak. Kalau bicaranya tempat cari uang saja, maka parameternya cuma satu, yaitu cash in hand. Uang yang Anda terima berapa? Ya, cash in hand. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa prudential ini adalah tempat Anda membangun bisnis Anda, ya kan? Maka parameternya ada dua. Satu adalah cash in hand. Yang nomor dua adalah sustainable atau tidak. Nah, berbicara tentang sustainable, pasti berbicara tentang rekrut. Clear ya? Maka DNA pertama yang paling Bapak Ibu harus miliki, selling itu uang cepat, rekrut itu kestabilan bisnis. Dari fenomena ini, Bapak Ibu harusnya memiliki paradigma, Bapak Ibu. Ini lantai berapa ini? Lantai 1. In company lantai 10. Saya punya datang ke in company. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu datang, depannya itu kan jalan apa ya? Saya lupa itu. Mega Kuningan. Anda datang di Mega Kuningan, oh belum ada nih. Tiba-tiba besok pagi Anda sudah melihat Sopo Del ya, berdiri kokoh. Padahal kemarin malam belum ada. Anda mau nggak meeting di lantai 10? Nggak mau kan? Bukan kan? Artinya bangun gedung yang lantai 10, 30 sampai 40 butuh waktu enggak? Nah, banyak sekali orang tidak menyadari bahwa untuk mencapai kestabilan bisnis itu butuh effort. Makanya saya suka dengan definisi right person. Right person, biar banyak nulis. Anda tahu ya right person ya? R-nya apa Bapak Ibu? Rudi. I-nya Pak Indra. N-nya enggak ada. Oh, I-nya apa? Indra. Right person. Right person, R-nya kan ready to change. Ya kan? I-nya integrity. G-nya goal oriented. H-nya adalah high level of energy. T-nya teachable. Bapak Ibu mau bangun bisnis harus jadi right person. Right person kuncinya ada di huruf H, high level of energy. High level of energy itu akan membuat Bapak Ibu bisa jadi right person. Contoh sederhana high level of energy adalah tidak baperan Bapak Ibu. Anda baperan, mau selling juga gagal, apalagi mau rekrut. Kenapa? Karena kestabilan bisnis butuh waktu Bapak Ibu. Tapi once itu terjadi, nah besok Bapak Ibu tanyakan sama pembicara hari kedua. Saya tidak tahu topik beliau apa, tapi saya pernah wawancara beliau Bapak Ibu. Saya pernah wawancara beliau kan, mirip namanya kan. Tanya sama beliau, bagaimana kalau kestabilan bisnis itu terjadi seperti apa? Kalau sama pembicara, kalau tidak tanya sama Pak Indra, sama Pak Adin ya. Anda harus punya keyakinan, harus punya belief dulu bahwa selling itu uang cepat, rekrut itu stabil. Nomor 1, DNA-nya. Anda tidak bisa lari dari sini. DNA nomor 1. DNA yang kedua. Prudential adalah salah satu bisnis yang punya 3 leverage. Prudential itu adalah salah satu bisnis yang punya 3 leverage. Yang pertama adalah income leverage. Income leverage. Di Prudential, saya banyak melihat anak-anak muda usia 22, 23, 24, income-nya sudah 40 juta, 50 juta. Saya punya klien Bapak Ibu usia 25 tahun, Bapak Ibu income-nya sudah 80 juta per bulan Bapak Ibu di bisnis Prudential. Kenapa? Income leverage. Ya toh? Income leverage. Saya kenal salah satu leader Bapak Ibu, tahun ini produksinya pribadi 2,4 MFYP new case. Berapa income-nya? New case loh ya, bukan spillover dari tahun lalu. 2,4 MFYP, berarti sudah bayar lunas. Betul kan? Dan itu new case. Berarti kalau komisinya saja 20% sudah
240 kali 2 480. Itu belum ekstra OR-nya, Iya. belum nanti bonus produksinya, Iya. ya, belum OR-nya, kan ada OR basic sama ekstra OR. Ya. Itu dihitung. Orang Solo nyebut ngawu-ngawu, Bapak Ibu. Ya dong, income leverage. Ya kan, income leverage. Yang kedua, Bapak Ibu perlu menyadari bahwa Prudential itu punya satu DNA yang kedua adalah time leverage. Bapak Ibu mau jago beribadah, mau taat beragama, mau sakti mandraguna kayak apapun, dalam satu hari cuma ada 24 jam. Betul? Yes. Emangnya kalau Bapak Ibu rajin sholat, terus jadi 30 jam? Kan tidak mungkin. Artinya apa? Kalau saya dalam satu hari hanya bisa melakukan 4 jam bisnis Prudential, lalu saya punya tim yang masing-masing 4 jam, maka total tim saya 10 sama saya, atau 10 tambah saya 11, berarti bisnis saya dalam satu hari running 44 jam. Clear Bapak Ibu? Itu yang namanya time leverage. Ya dong? Time leverage. Yang nomor 3, place leverage. Kalau Bapak Ibu itu ada di Jakarta, sedang BOP, sedang salin, Bapak Ibu punya tim. Let's say Bu Amel, setahu saya ada di Jogja atau di Semarang, di waktu yang sama, bisnis Anda beroperasi di 2 tempat. Place leverage. Oke ya, ini adalah DNA yang kedua, bahwa Prudential itu memiliki 3 leverage. Yang ketiga, DNA yang ketiga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau sukses di Prudential, Bapak Ibu perlu melewati 3 tahap. 3 tahap. Tahap yang pertama adalah selling and recruiting. Bapak Ibu harus sukses di selling dan rekrut. Bapak Ibu yang kedua baru team development. Stage yang ketiga, development new leader. Maka, saya kalau di Jakarta itu banyak sekali Bapak Ibu diskusi. Kadang-kadang muncul, si Coach Rudy itu tidak suka MDRT, tidak suka COT, tidak suka TOT. Bapak Ibu mau TOT 10 kali pun, Bapak Ibu tetap level 1. Nah kan TOT tidak mungkin pakai produksi unit, personal production. Maka Bapak Ibu mau TOT kayak apapun, tetap level 1. Ya toh? Bapak Ibu perlu menyadari DNA ini. Sekarang saya kasih contoh. Kalau misalnya Mr. X ini, tahun ini 750 juta FYP, MDRT startup, betul kan? Iya. 2026, ini tidak punya tim. 2026, yang berpotensi capai MDRT startup berapa orang? Kalau Mr. X ini, tahun ini 750 juta FYP, 500 juta AP, berarti kan startup MDRT. Ya. Sendirian kan? Ya. Tahun depan, yang berpotensi capai MDRT startup berapa orang? Cuma 1, diri dia sendiri. Betul? Ya. Tapi kalau Bapak Ibu, let's say 300 juta, di sini 300 juta, di sini 300 juta, tahun 2026, berapa orang yang punya potensi capai MDRT startup? 3 orang Bapak Ibu. Disinilah terjadi leverage. Ya toh? Anda bisa jadi tahun ini tidak capai MDRT startup, tapi kalau Anda melakukan ini, tahun depan di bisnis Anda punya 3 orang yang punya potensi MDRT startup. Leverage terjadi. Apalagi Bapak Ibu di sini MDRT startup mempromosikan. Ya. Maka Bapak Ibu perlu memahami DNA-nya seperti apa. Bapak Ibu mau sukses di Prudential akan melewati 3 hal ini. 3 hal ini. Harus selling recruit, harus development team, harus developing new leader Bapak Ibu. 3 tahap yang harus Bapak Ibu lewati. Ya, saya tidak tahu pembicara setelah ini, tapi kalau pembicara besok saya kenal betul. Ya, saya pernah wawancara beliau dan beliau sekarang kan konsen di sini. Maka beliau punya PMA sama BMA. Kalau mau develop leader itu harus memiliki business mentality attitude.
Kalau producer mentality attitude, tanya saja lah. Oke, nomor 2. Nomor 1, supaya Bapak Ibu yakin, mempunyai keyakinan, tahu DNA-nya. Nomor 2, harus mengerti model bisnis Prudential. Sebentar, saya selesai jam berapa? Terus ya? Terus. Oh, ada ya? Tertulisnya masih kurang 100 menit. Masih aman. Nomor 2, supaya Bapak Ibu bisa sukses di Prudential dan Bapak Ibu memiliki keyakinan yang mendukung. Ini 5 menit break atau 5 menit makan siang? 5 menit lagi. Oh, saya masih banyak loh Bapak Ibu. Saya mau nawar. Mau lanjut atau selesai terus tanya jawab. oh, tanya jawab. Oke, kita berbicara model bisnis Prudential. Ini buatan saya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu yakin bahwa Prudential itu, insurans itu bagus. Saya bandingkan antara network marketing, properti, dan insurans. Kalau dari sistem omset Bapak Ibu, network marketing itu harus bayar lunas. Nah, Ibu yang mutu, saya kasih tahu nanti saja mutunya. Nah, kalau ini difoto, nanti muncul ini difoto lagi. Memang itu. Nah, waktu pun saja difoto. Ini difoto, nanti saya matiin difoto juga. Nanti setelah penuh saja Bu, emangnya memorinya. Oke, kalau network marketing Bapak Ibu, pembayaran itu harus langsung lunas. Bapak Ibu beli air minum, alat yang merubah air minum, ya toh, pasti harus bayar lunas. Oh enggak, saya kredit sama yang jual beli ke perusahaannya pasti lunas. Properti itu harus langsung lunas. Ya toh? Loh, tapi kan bisa KPR, KPA. Banknya yang bayar lunas sama pemiliknya. Makanya Anda mencicil dengan luar biasa bunganya. Tapi kalau insurans, secara model bisa dicicil, bayarnya bisa bulanan, bisa 3 bulanan, bisa 6 bulanan, atau langsung lunas FYP. Lihat ya? Dari jenis income, kalau network marketing pada umumnya itu cuma ada 2. Active income dan passive income. Properti, active income di properti saya model seperti Prudential, ada passive income tapi kecil. Kenapa kok kecil Bapak Ibu? Karena jualan properti komisi 1-3%. Let's say 3%. Misalnya punya komisi 10 juta, dibagi sama agensi, saya dapat 30%-nya, ya kan? 3 juta, agennya dapat 7 juta. Kecuali kalau di Jakarta ada yang 90-10. Tapi jadi agennya dapat 90, agensinya dapat 10. Nah, kalau mau dibagi lagi kecil Bapak Ibu. Kalau insurans ada 3 income. Bapak Ibu jualan langsung dapat income. Bapak Ibu jual bulanan atau tahunan, tahun kedua dapat lagi. Apalagi Bapak Ibu jualnya bulanan. Betul kan? Dapat terus. Jualnya kesehatan yang tradisional, dapat selamanya. Renewal income. Apalagi Bapak Ibu develop team, Bapak Ibu dapat yang namanya royalty income. Extra OR, kalau yang AB berarti OR gen AB on AB. Multi level tidak punya renewal income. Makanya dibuat satu sistem yang namanya tutup poin. Yang terjadi adalah di Indonesia Anda jual suplemen, dilihat minum isinya 60 butir, gitu kan? Kamu cara minum 2 kali 30, berarti sehari 2 butir. Harusnya habis 1 bulan, tapi yang terjadi kan 3 bulan baru habis, betul kan? Nah itu makanya di multi level banyak orang tutup poin tidak berhasil, dia stok produk, and then dijual murah di e-commerce. Sekarang sebetulnya mau ngejar ke sini. Dari total income, ya, network marketing harus team builder sejak awal. Teman-teman jual let's say propolis, harga 25.000. Mau capai 750 juta mau jual berapa truk Bapak Ibu? Anda mau jual produk, tidak boleh. Seperti ini aja. Ya kan? 18 juta produk ini kalau dilaserkan ke pipi, pipinya nanti jadi halus. Kan ada tuh yang produk seperti itu. Harganya 18 juta, mau sampai 750 juta, Anda mau jual berapa dus? Ya toh? Makanya harus bangun tim sejak awal. Di properti pasti harus selling.
Tapi kalau di insurance ada dua. Anda mau dapat uang dari jualan besar, Anda mau dapat uang besar dari team builder. Nah ini yang kadang-kadang menjebak Bapak Ibu. Kadang-kadang menjebak. Kenapa? Karena kalau Anda hari ini 750 juta MGRT startup, tahun depan sudah pasti naik. Betul? Tahun depannya lagi kemungkinan sudah mendekati 1M untuk MGRT startup. Once sudah mendekati 1M setara dengan 1 AD atau 1 AB, kapan Bapak Ibu akan mulai merekrut? Hati-hati di sini. Lanjut, besaran komisi. Network marketing kurang lebih 15% untuk jualan, properti 1-3%, insurance prudential 15-30%. Sistem royalti. Kalau network marketing harus kanan kiri seimbang, ya kan? Oh, kalau satu kaki itu 5 orang, kaki sini masih kosong, saya harus bangun 5 orang, gitu kan? Atau set volume. Yang disebut set volume itu seperti ini. Misalnya, saya kasih contoh juga di Prudential ya, Yang disebut set volume, kalau ini si X, ini punya kaki besar, let's say 100 juta, ya tahu omsetnya, maka supaya dia dapat income dari sini, dia harus punya kaki lain minimal 20%, let's say. Jadi dia harus punya 20 juta. Ya, maka ini yang disebut set volume. Prudential tidak ada. Ya kan? Properti tidak ada. Insuran tidak ada, kanan kiri seimbang, tidak ada set volume. Contohnya begini, saya punya satu klien AB. X ini AB, AB, di bawahnya itu AB, di bawahnya itu AB, tak tulis saja ya, AB 1, ini AB 2, di bawahnya itu AB 3, tahun ini di bawahnya lagi ada AB 4-nya dia. Kesini dia kosong, adanya agent. Prudential memberikan dispensasi 2 kedalaman cuma-cuma. Maka meskipun Bapak Ibu tidak punya kelebaran, Bapak Ibu masih tetap punya OR gen dari sini dan sini. Yang menarik, AB ini punya AB lagi, punya 1 AB lagi, 1 AB lagi, dan 4 AAB. Si X ini sebulan kurang lebih 100 juta per bulan. Leverage banget Bapak Ibu. Si X ini produksi hari ini, produksi pribadi baru 200 juta. Dia masih punya pending cash, kalau ISUS jadi 450 juta. Tapi OR-nya gede banget. Ini leverage income leverage terjadi. Lihat ya. Nah, lanjut. Understanding income projection harus setelah ini tanya jawab ya. Setelah ini tanya jawab. Nanggung, soalnya ini nanggung. Yang ketiga, supaya Bapak Ibu punya belief yang mendukung di insurance, nomor 1 kan harus tahu apa Bapak Ibu? Wes, thank you. Nomor 2, yang ketiga, harus mengerti income projection kita. Saya buat yang paling sederhana. Andaikan seorang agent presentasi 1 bulan 15 kali, ya, berarti 2 hari sekali kerja, clear ya, ketemu 1 orang. Maka 1 tahun ada 180 kali presentasi, betul kan ya? 15 kali 12, clear ya? 1 tahun jadi AAB. Misalnya produksinya pada saat naik AAB itu 200 juta. Jadi 100 jutanya katakanlah agent-agent. Clear ya? Sampai di sini. Clear ya Bapak Ibu ya? Mari kita hitung penghasilannya. Kalau seorang AAB baru ini, ya, dia kan agent punya produksi 200 juta, 100 jutanya keroyokan, berarti kan tidak dapat OR. Dia hanya dapat income dari 200 juta. Maka komisi pribadinya, saya pakai 30%, maka dapat 60 juta. Clear ya? 30 kali 200 juta. 200 juta itu masuk ke tier 2, bonus produksi. Berarti 40%, tier 1 kan 25. Maka 40% kali 60 juta, komisi tahun pertama, dapat 24 juta. Total income 84 juta. Betul Bapak Ibu? Betul. Saya belum dengar suaranya. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Kalau 1 tahun itu 80 kali, 180 kali presentasi, maka sebetulnya 1 kali presentasi dihargai oleh Prudential 467.000. Betul kan?
Anda presentasi ada 8 jam enggak? Presentasi 2 jam. Berarti Anda kerja 2 jam, baik gagal ataupun berhasil, dihargai oleh Prudential 467.000. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Bapak Ibu? Aksen kan Bapak Ibu? Betul kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya mendampingi dari tahun 2022 sampai hari ini, untuk mencapai 200 juta, tidak ada yang 180 kali presentasi. Tidak ada. Kurang Bapak Ibu. Sekarang kita hitung, bagaimana kalau 100 kali presentasi saja? Rata-rata data klien saya, dia nyampe 300 juta, itu 80 kali. Itu yang paling jelek Bapak Ibu. Yang paling jelek, 300 juta itu 80 kali presentasi. Mari kita hitung, perhitungan sederhana. Kalau Bapak Ibu 100 kali presentasi, sampai 200 juta, maka 1 kali presentasi dihargai oleh Prudential 840.000. Artinya, kalau si Mawar ini presentasi, terus dia gagal, seolah-olah, berarti Pak Rusli saja. Karena kalau mewakili Pak Tony kan ini Inggris. Susah. Pak Rusli saja, ini Indonesia. Bunga, kamu presentasi berhasil enggak? Gagal Pak. Nah, nanti kalau kamu sampai 200, presentasi yang kamu gagal ini, saya bayar 840.000. Terus presentasi berhasil enggak? Berhasil. Oh, karena berhasil, langsung tak kasih. Kan seperti itu. Betul kan? Berarti kalau Anda 100 kali presentasi, 840.000. Presentasi enggak ada 10 jam. Hanya 2 jam. Ya kan? 2 jam, apakah 2 jam benar-benar cerita tentang produk? Entah itu cerita, enggak, ngobrol-ngobrol, ya kan? Ngopi-ngopi, gosip, ya kan? Gibahin temennya, ya kan ya? Presentasi paling. Ya, Anda presentasi produk paling juga setengah jam. Happy Bapak Ibu. Harusnya kan dengan seperti ini, Bapak Ibu punya keyakinan yang kuat terutama para agent. Sekarang, kita hitung. Kalau 1 tahun itu 180 kali presentasi, bagaimana kalau nyampainya 300 juta? Ya toh ya, kalau tadi kan 200 juta tier 1, tier 2. 300 juta juga tier 2. Income-nya segini, 126 juta. 126 juta. Income-nya. Kalau 180 kali presentasi, 1 kali presentasi 700.000. Saya punya data Bapak Ibu. Saya dampingi agent-agent nyampe 300 juta, tidak ada yang 180. Maksimal 80 kali. Itu pun orang Jawanya berdangdut banget Bapak Ibu. Nakal banget. Nyenyelan banget Bapak Ibu. 80 kali, rata-rata tidak nyampe. Oke lah, kita buat saja 100 kali. Maka 1 kali presentasi dihargai 1.260.000 Bapak Ibu. Nah kalau Anda tahu hitung-hitungan seperti ini, masa Anda tidak beli di Prudential Bapak Ibu? Oke, siapa yang agent? Siapa yang agent? Oke, yang agent ya, yang agent. Kecuali Pak Biji. Sampai hari ini saya belum pernah ada orang yang mau. Semoga dari sini ada yang mau. Yang agent, ya, walaupun ini sudah terlambat, oke, saya dampingi Bapak Ibu secara free, yang agent. Kita kejar sampai Desember, produksi 200 juta. Ya, saya jamin Bapak Ibu ikutin coaching saya. Yang agent-agent, free nggak usah bayar. Saya jamin Bapak Ibu dapat 200 juta. Kalau sampai Desember Anda ikuti yang saya anjurkan, Anda tidak sampai 200 juta, saya transfer ke rekening Anda 84 juta. Wow. Tapi kalau Anda berhasil nyampe, bagi 2. Berani enggak? Sampai hari ini, ayo yang berani nanti tanda tangan sama saya. Sampai hari ini tidak ada yang mau Bapak Ibu. Tidak ada yang mau. Apalagi kalau akhir tahun. Berarti kan mulainya awal tahun. Awal tahun oke, kita kejar 300 juta, tak coaching Bapak Ibu 1 tahun Bapak Ibu. Kalau sampai nggak nyampe, saya transfer pakai uang saya 126 juta. Nah kan nggak ada ruginya. Tapi kalau Anda ikutin, ingat harus ikutin. Ya kan kalau dia nggak kerja ya ngapain?
Ya kan Anda kerja, nyampe bagi dua. Nggak ada yang mau Bapak Ibu. Berarti sebetulnya kan bukan ini yang salah. Hati Anda yang salah Bapak Ibu. Belief Anda. Nah, saya Bapak Ibu. Nah kalau Anda lihat hitung-hitungan seperti ini, masa Anda nggak pede sih jalannya? Di mana ada presentasi gagal dibayar 1 juta Bapak Ibu? Mana ada? Itu mana ada? Hanya di Prudential. Maka cara kita adalah maksud saya aja sampai merah Bapak Ibu. Satu saat terakhir sebelum tanya satu. Apalagi Bapak Ibu punya 1 miliar dalam 3 tahun, ya kan? 1 miliar dalam 3 tahun Bapak Ibu. Saya punya scheme untuk beberapa leader yang sering ketemu saya pernah bicara sama Pak BJ, ya. Saya punya scheme Bapak Ibu, bagaimana promosi ke AAB dan AB. Tahun kelima, income-nya 180 juta Bapak Ibu, per bulan. Saya pernah sharing sama Pak BJ. Kalau Anda ikutin scheme, apapun scheme-nya untuk naik, Anda lakukan duplikasi Bapak Ibu. Misalnya pakai scheme saya. 5 tahun Anda punya penghasilan 180 juta. Kalau Anda nurut 100% sama leader. Kalau Anda itu nyenyelan Bapak Ibu, disuruh ke kanan, Anda ke kiri. Salah 50%. Kalau Anda ikutin 100%, 5 tahun dari sekarang Anda punya potensi income 180 juta per bulan. Kalau nyenyelan separuh, Anda punya income berapa? 90 juta Bapak Ibu, 5 tahun dari sekarang. Kalau Anda nyenyel, tahu ya nyenyel ya? Jadi nurutnya 25% saja. 75% nakalnya minta ampun. Kalau potensi income-nya 180 juta, terus Anda cuma nurut 25%, income Anda berapa 5 tahun dari sekarang? 45 juta Bapak Ibu. Di bisnis mana Anda nyenyel 75% punya income seperti itu? Di bisnis mana Anda nyenyel dan dipecat Bapak Ibu? Itu ya. Kalau Anda harus memahami income projection Bapak Ibu. Kalau Anda sudah memahami seperti ini, benar-benar yakin Bapak Ibu melangkah. Yang ketiga, having supported environment. Sebetulnya slide terakhir cuma 1 lembar doang. Lanjut saja. Habis itu lanjut. Nah, keyakinan yang keempat, Bapak, cara yang keempat supaya Bapak Ibu punya keyakinan yang kuat di bisnis ini harus memiliki environment yang besar. Harus memiliki environment yang besar. Saya buka bocoran. Saya tidak ngomong, tidak ada bikin janji sama Pak BJ, Bu Amel akan cerita seperti ini. Saya kenal Bu Amel Pak BJ ini 3 tempat. Tempat pertama di KPM lamanya. Tempat kedua pada saat beliau berdua terkatung-katung. Tempat ketiga pada saat sudah ada di ruangan ini. Kan seperti itu Pak BJ. Tapi satu hal yang menarik, tadi Pak BJ ngobrol-ngobrol sama saya di depan. Pak BJ mengalami satu, ya bagi saya sih penilaian yang jujur. Teman-teman di in-company punya environment yang luar biasa. Anda harus nempel Bapak Ibu. Buah ranting itu akan berbuah kalau dia nempel sama pohonnya. Betul kan Bapak Ibu? Anda akan sukses kalau nempel sama environment Anda. Apalagi Anda di in-company Bapak Ibu. Nah, testimoni yang saya dengar, sorry ya Pak BJ ya, akhirnya ngomong seperti ini. Pak BJ mengatakan, ya, mengalami perbedaan di beberapa generasi tempat-tempat lain, dan in-company salah satu environment yang luar biasa menurut Pak BJ. Bukan menurut saya loh ya. Artinya Bapak Ibu akan bisa menjaga belief Bapak Ibu kalau senantiasa nempel. Nah kalau ada pertemuan tidak pernah datang, ya tuh ya, terus Anda ketemu leadernya malah takut diutangin, tidak bisa. Maka saya punya prinsip Bapak Ibu. Kalau Anda mau sukses di Prudential, leader is your lifeline. Leader itu adalah garis kehidupan Anda di bisnis ini. Anda hanya akan hidup kalau Anda nempel sama leader. Nomor 1. Nomor 2, bisa jadi seperti Pak BJ, Bu Amel, seperti Pak Sinsin, maka garis kehidupannya di KPM harus nempel Bapak Ibu. Anda harus melebur pada environment. Karena orang sukses
Nomor satu ditentukan di mana environment itu berada. Anda mau positive thinking kayak apapun, Bapak Ibu, Anda mau rajin beragama kayak apapun, kalau Anda setiap hari kumpulnya sama tokoh-tokoh gibah, Anda jadi ahli gibah. Betul, Bapak Ibu? Seperti itu. Anda pertama kali masuk ke tempat gibah, ya kan? Gibah, astagfirullah, gibah. Hari pertama 3 bulan Anda yang paling jago gibah. Ya, environment paling basic, Bapak Ibu. Environment paling basic. So, Bapak Ibu, pertanyaan dulu saja. Ini kan teman-teman happy. Selesai. Nah, ini buat nanti. Ada pertanyaan juga? Gimana? Ibu, Bapak? Ada yang mau tanya, boleh. Mantap. Salah. Oke, Coach Rudy, terima kasih. Coach Rudy ya. Ini tanya jawab kan? Ya. Jadi teman-teman kita akan bagi 2 sesi ya. Satu, Anda bertanya, Coach Rudy menjawab. Yang kedua, Coach Rudy bertanya, Anda menjawab, gitu ya. Oh, saya bertanya? Iya, nanti baru yang Coach Rudy bertanya, teman-teman menjawab, itu yang akan dapat gift lagi dari Ina. Mantap ya informasi. Nanti Coach Rudy yang tunjuk aja. Iya. Siapa yang menjawab? Betul. Untuk yang bertanya mungkin langsung aja ya. Oke. Ada yang mau tanya? Wah, banyak sekali. Cewek nomor 1. Siapa tadi? Cewek nomor 1. Cewek nomor 1. Waduh. Kesia. Nah, cewek. Sorry ya, anak muda, cewek lagi. Lebih muda lagi Pak. Ya Kesia, silakan Kesia. Halo Coach. Halo juga Kesia. Aku sebenarnya pengen nanya tentang belief. Kayak gimana sih? Kadang aku tuh kayak pernah baca buku gitu tentang belief. Katanya kayak, kita tuh harus afirmasi gitu. Setiap hari kita harus percaya pasti bisa. Terus waktu kita mau prospek juga kayak pasti bisa. Ya. Tapi kadang tuh entah kenapa kadang di alam bawah sadar kita tuh misalnya udah ngelihat si prospekannya kayak males ngelihat kita, atau dia juga kayak cuek, kayak gak mau dengerin, atau kayak iya saya udah tahu. Itu tuh kadang di hati kecil kita tuh kayak ya elah gitu kayak gitu. Maksud saya tuh pengen itu belief, saya pengen percaya, saya mau dia closing. Tapi kalau kayak gitu tuh saya nggak tahu kenapa dalam hati saya tuh kayak gitu Mas. Jadi gimana caranya? Ya, thank you guys ya. Sudah yakin, sudah afirmasi, ketemu orangnya bertato. Siapa sih tahu? Oh, enggak apa-apa. Jadi muncul kepencet saya ya. Tutup saja. Saya ceritakan secara detail dengan yang cepat. Rekan-rekan, kenapa kok banyak sekali afirmasi gagal dan lain sebagainya, gitu ya? Ini ada pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar, ini adalah belief, mindset sekumpulan belief ya. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ada satu yang namanya pikiran kritis. Ya, pikiran kritis. Pikiran kritis fungsinya adalah mengkritisi informasi yang kita masukkan ke dalam diri kita, cocok tidak dengan belief kita. Dan sudah kebanyakan afirmasi itu gagal karena begitu dimasukkan ada konflik batin. Maka ketika informasi yang kita masukkan dikritisi, tidak cocok dengan beliefnya, dia akan ditolak. Kalau ternyata cocok, baru informasinya masuk. Clear ya? Nah, bagaimana cara menembus pikiran kritis? Bagaimana cara menembus pikiran kritis? Yang nomor 1 adalah repetisi. That's why visualisasi, afirmasi, tidak boleh dilakukan sekali. Repetisi. Lakukan terus-menerus, dan kita tidak akan tahu kapan pikiran kritis kita jebol, tertembus. Dan sudah selalu pakai repetisi. Nomor 2. Bagaimana cara mudah menembus pikiran kritis? Nomor 2 adalah figur otoritas. FO, bukan factory outlet ya. Figur otoritas. Maksudnya begini. Kesia, what is the religion? Kristen. Kesia nih. Ada dong, ini pendeta. Cara duduknya. Tapi begitu lihat ini firmannya luar biasa, begitu menyentuh hatiku, gitu kan? Berarti ini figur otoritasnya.
Contoh, saya percepat. Ada seorang belajar public speaking, dia gagal Bapak Ibu, dia ngomong, panggil saya Om, nah, masih muda. Nah, manggil saya Om, jangan manggil Om lah ya. Om, saya kok nggak bisa bicara di depan umum. Saya tanya, loh, masa sih? Iya Om, lo pernah praktek? Nggak pernah. Terus gimana? Gini Om, saya maju di depan umum di kelas, bicara, ternyata teman-teman mentertawakan saya. Nah, terus ngapain? Guru saya nyelamatin. Oh ya benar yang dikatakan guru kamu. Guru memang tugasnya begitu Om. Dia ngomong seperti itu. Nah terus kamu ngapain? Pulang. Nah terus pulang ngapain? Lapor sama papa. Papa ngomong apa? Papa ngomong di Semarang ini. Semarang kan manggilnya Nyo. Kan? Iya, Nyo. Papanya ngomong gitu, udah lah Nyo. Harus rajin. Harus latihan. Semangat. Papa dulu nembak mama kamu ditolak terus-menerus. Rajin terus. Akhirnya berhasil. Kamu juga. Cowok, papa kamu bener. Anak ini ngomong, papa ngajem-ngajemin. Loh kok bisa? Nah disuruh mimpin doa keluarga aja takut kok Om. Ini anak kan. Nah terus kamu ngapain? Lapor mama. Mama ngomong apa? Udahlah, nggak usah aneh-aneh. Papa kamu tuh nggak pintar ngomong. Mama nggak pintar ngomong. Kalau kamu pintar ngomong, kamu anak siapa? Saya tanya sama anak ini, kamu dekat sama papa atau dekat sama mama? Dekat sama mama Om. Mamanya figur otoritas dia. Lihat figur otoritas seperti itu. Ya. Yang ketiga, pikiran kritis itu bisa tertembus apabila kita punya satu kelompok yang mendukung. Namanya identifikasi kelompok. Sederhana identifikasi kelompok. Anda Jakarta, datang ke suatu tempat, lalu Anda mau makan. Apa yang terjadi? Anda cari tempat makan yang ramai. Kenapa? Anda merasa itu enak. Kalaupun salah, ada temennya. Kan, Anda nggak tahu itu foto-foto mobil-mobil itu teman-temannya yang punya. Belief Anda tidak mengkritisi karena Anda merasa satu kelompok. That's why Anda mau punya keyakinan yang kuat harus punya environment yang mendukung. Lihat ya. Nomor 4, nomor 5 itu tidak terlalu berefek. Nomor 4 itu nanti bermain di ranah selling, namanya emosi yang intens. Nomor 5 itu dipakai oleh teman-teman yang hipnoterapi, namanya kondisi alpha theta. Saya kasih tekniknya. Saya punya teknik, karena saya ngalami seperti Keza. Saya punya teknik yang saya pakai sampai hari ini. Tekniknya namanya craft. Nah, teman-teman yang ikut webinar saya sering craft. Craft itu singkatan. C-nya itu cancel, R-nya itu replace, A-nya affirmation, F-nya itu fokus, T-nya itu training. Clear? Cancel, replace, affirmation, fokus, training. Clear ya? Apa yang harus kita lakukan pada saat teman-teman ngalami seperti Kezia? Wah, kita sudah yakin, datang gitu kan? Wah, ternyata dudukan muncul, closing dan ya, berhasil enggak? Harus cancel. Ini seperti kalau di Jawa, seorang ibu hamil melihat yang jelek-jelek, amit itu kan, itu cancel. Astagfirullah, Tuhan, astagfirullah ya Allah, gitu kan, itu cancel. Maka pada saat teman-teman mengalami satu kejadian, pikiran buruk melintas dalam diri Anda harus cancel. Lalu setelah itu replace dengan afirmasi yang bagus. Ya, replace dengan afirmasi yang bagus. Contoh, saya punya afirmasi yang saya pakai setiap hari. Segala sesuatu yang saya butuhkan senantiasa tercukupi dengan cara-cara yang ajaib. Saya jualan training, kadang nggak laku teman-teman. Nah, kalau saya posting training di Instagram, coach buka di kota ini, saya buka di kota ini, dia nggak daftar. Ya kan? Saya buka training, kata nggak daftar. Waduh, bener ya. Saya cancel and then saya replace dengan afirmasi saya. Clear? Fokus berarti menyediakan waktu khusus untuk menginstal. T adalah training. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan sehari-hari? Ini kan biar mudah dibaca, maka tulisannya craft. Biar urut, biar mudah, saya pakai gambar berikutnya. Tenang guys ya, ini cara supaya yang tanya hanya kamu dua. Waktunya habis, yang lain tidak usah. Yang pertama, yang dilakukan
Yang pertama yang teman-teman lakukan adalah mulailah dari fokus. Artinya, sediakan waktu khusus untuk menginstal belief baru. Saran saya, pagi hari wajib, malam hari opsional. Kenapa? Ya kalau pengalaman saya Bapak Ibu, saya begini-begini Bapak Ibu, itu pendoa yang baik Bapak Ibu. Saya Kristiani Bapak Ibu, saya pendoa yang baik. Saya kadang doa jam 10 malam, jam 11 malam, aminnya jam 7 pagi Bapak Ibu. Pendoa yang baik. Ya tuh ya. Case-nya kan nggak seperti saya, jadi saya mulai berdoa, aminnya jam 7, jam 8. Kan? Maka saya sering ketiduran Bapak Ibu. Maka saya selalu pakainya pagi hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pembelajaran juga. Pada saat Bapak Ibu pakai di pagi hari, itu benar yang namanya afirmasi, ini benar yang namanya visualisasi. Kalau yang malam hari, sebetulnya bukan afirmasi atau visualisasi. Kalau teman-teman melakukannya malam hari, lakukan yang namanya reframing. Saya tulis di sini, nanti saya ajari reframing ya. Oke, clear ya? Pagi hari, sediakan waktu khusus. Teman-teman yang muslim habis sholat subuh, ya kan? Oke. Teman-teman habis sholat subuh, melakukan dan lain sebagainya, belum ke kantor misalnya jam 9 atau jam 10 sholat duha, lakukan setelah itu, oke. Teman-teman yang Kristiani saat teduh, lakukan. Oke, clear ya? Fokus. Pada saat Anda masuk ke area fokus, Anda lakukan afirmasi. Nah, install belief baru. Yes, saya adalah pribadi yang senantiasa bertemu dengan orang-orang untuk mendukung saya sukses di Prudential. Afirmasi. Kalau teman-teman bingung afirmasinya apa, tanya teman-teman yang sudah punya workbook saya 30 hari. Pakai saja. Afirmasi. Clear ya? Afirmasi. Nah, di perjalanan kehidupan sehari-hari itu kan kita naik turun. Kita semangat nih. Semangat. Mau nyetir mobil, mau naik motor, mau apapun macet. Asem tenang kan? Begitu nyetir, teringat Kezia utang belum bayar. Oh langsung pun, ini contoh Kezia. Langsung pun berubah. Betul kan? Maka siapkan. Kalau Anda mengalami sesuatu dalam perjalanan Anda dalam satu hari, lakukan cancel. Kezia mau ketemu orang, muncul cancel. Nah, kan? Setelah cancel, replace dengan afirmasi. Ya kan? Cancel lalu replace dengan affirmation lagi. Clear ya? Nah, ini yang dilakukan setiap hari. Plus setelah itu Anda training diri Anda. Training. Ya kan? Otak manusia itu tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang imajinasi. Anda kalau mentraining diri Anda jadi leader misalnya. Anda mau mentraining bahwa Anda great leader. Kalau ada pertemuan KPM, minta jadi MC Bapak Ibu. Otak sadar Anda melihat ini bukan grup saya, tapi bawah sadar Anda, capture-nya Anda leader besar. Iya. Training ke sana. Itu yang saya ajari, saya diajarkan teman-teman. Pada saat dulu saya jadi trainer, saya diajak untuk magang. Ya, mulai dari MC, mulai dari apa, mulai ke sini. Anda belajar, ya, Anda belajar ketemu teman sendiri kong kali kong lah ya. Bikin, Anda bikin submit, Anda PSP misalnya, Anda kan latihan bikin PF2 kan, 250 juta pakai nama Anda sendiri. Bawah sadarnya ngerekod Anda berhasil. Pikiran sadarnya, oh pura-pura. Bawah sadar nggak bisa membedakan mana yang real, mana yang imajinasi. Lakukan training. So, jawabannya untuk Kezia dan teman-teman semua, kalau mengalami seperti Kezia, yang dilakukan seperti ini. Sampai hari ini pun saya melakukan seperti ini. Ya kan saya bukan Superman. Itu celana dalam masih di dalam soalnya. Saya masih alami ketakutan, gitu ya. Harus cancel juga. Nah, gitu guys ya. Keren ya? Oke, thank you Coach. Masih ada waktu pertanyaan? Enggak, udah Coach. Tinggal Coach satu aja nanya, terus Quiz. nanti Coach pilih yang mana Oh, yang saya harus ngasih kuis. Iya. Satu aja pertanyaan singkat, terus Kalau Coach saya yang mau pilih. request, kalau saya boleh request, tanya aja satu-satu dari pagi, karena daripada saya tanya, teman-teman tanya apa saja ke saya kalau saya boleh request. Oh. Kalau saya tanya, yang agent siapa yang agent?
Nah, bisa jelaskan argen, kasih hadiah itu aja, jelasin argen kan, argen basic itu berapa, billion agency berapa, master builder itu berapa, bisa jelasin dapat hadiah. AB, bisa jelasin master builder, OR agency. Ada yang bisa jelasin? Agency OR kan ada syaratnya apa tuh? ORgen AB on AB kan dibagi menjadi 3. Nah, AB bisa jelasin itu. Nah, kalau enggak, gimana bisa naik AB kalau ORgen aja enggak apa? Daniel, bisa ngejelasin? Enggak, kalau saya boleh usul kan banyak pertanyaan. Lebih baik mereka tanya sama saya saja. Lebih baik. Waktunya, pertanyaan saya yang kepada teman-teman diganti teman-teman yang tanya saya saja. Oke, tetap mau gitu gimana panitia? Nah, terus siapa yang dapat hadiah ya 2 penanya diundi aja. Bagaimana panitia? Kan lebih terpuaskan teman-teman. Tadi kalau emang mau banyak, pilih atau Sabil tadi ya. Undian aja kalau saya milih Kesha. Kesha udah pasti dapat. Sabil ya. Cepat Mas. Ya, Sabil. Tadi kan udah mau banyak ya. Yo, cepat Mas. Yo. Halo guys, bagaimana cara menghandle kekecewaan? Misalnya Coach Rudy itu datang ke rumah kami berharap makanan, tiba-tiba makanannya nggak ada. Itu bagaimana menghandle kekecewaan tapi terus maju gitu bro? Terus pertanyaan bagus. Tadi belum saya jelaskan secara cepat. Pertanyaannya nyambung ke Kezia. Kalau teman-teman melakukan afirmasi atau visualisasi, afirmasi sama visualisasi itu beda. Visualisasi itu membayangkan, afirmasi itu mengatakan supaya kita dengar. Kalau teman-teman cross check, diri teman-teman itu tipenya visual, cocoknya visualisasi. Kalau teman-teman seperti saya, tipenya auditory, lebih cocok afirmasi. Karena saya visualisasi, tidak muncul bayangannya, Bapak Ibu. Saya bayangin, Bu Nadi munculnya malah Bu Indra. Kak Indra, kan malah kacau, ya Bu ya. Karena saya orangnya auditory, ya auditory. Jadi kalau suruh bayangin itu nggak jelas. Saya pakainya afirmasi. Mas apa Mas? Stabil. Sabil. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman melakukannya di pagi hari, lakukan afirmasi atau visualisasi. Clear ya? Kalau teman-teman lakukan malam hari, lakukan yang namanya reframing. Apa bedanya? Contohnya begini. Kalau afirmasi, ya, setiap hari saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang ngeklik dengan bisnis saya. Saya akan senantiasa bertemu dengan orang-orang yang mendukung saya sukses di bisnis ini. Afirmasi. Reframing, ternyata seharian Anda nggak ketemu. Anda harus beri makna bagus supaya beliefnya tidak rusak. Contoh, terima kasih Tuhan, hari ini saya belajar banyak bagaimana berkomunikasi yang lebih baik sehingga esok saya ketemu orang-orang jauh lebih siap. Padahal aslinya Anda gagal. Kan begitu. Maka kejadian-kejadian yang Anda jelek di hari itu, malam hari lakukan reframing. Jadi malam hari lebih tepat bukan afirmasi. Kenapa? Karena Anda mau tidur. Kan tidak mungkin Anda visualisasi afirmasi, terus Anda mimpi sesuai afirmasi Anda. Besok bangun pagi juga sudah hilang. Ya tuh ya. Maka kalau Anda melakukan malam hari, lakukan reframing. Berikan makna baru. Saya promosi hari ini, misalnya promosi pelatihan, tidak ada yang bertanya. Saya reframing. Thanks God, hari ini saya belajar bagaimana melakukan promosi untuk jauh lebih efektif. Sehingga besok saya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Saya berikan reframing. Sehingga bawah sadar saya ada pembelajaran. Sama, begitu saya ketemu misalnya Bu Amel, ternyata tidak jadi, berarti saya harus berikan reframing. Saya jualan kepada Bu Amel misalnya, terus masih closing-nya dipending. Saya berikan reframing. Terima kasih Tuhan, misalnya, ya kan? Hari ini saya belajar dengan bertemu Bu Amel, saya belajar agar ketika menjumpai case-case besar, saya lebih jago handling objection-nya. Berikan reframing, apapun yang dialami. It's good question, ya. Jadi pagi hari lakukan afirmasi visualisasi,
malam hari reframing. Kecuali Anda sepanjang hari bagus, ya tetap mengucap syukur. Kalau sepanjang hari Anda naik turun, banyak turunnya, ini lakukan reframing, ya kan? Tapi kalau yang sepanjang hari itu Anda berhasil, ungkapkan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya ketemu dengan banyak hal-hal yang menarik, banyak hal-hal yang membuat saya melangkah jauh lebih dekat. Dan saya percaya esok akan jauh lebih keren lagi. Ya, karena begitulah ya teman-teman. Lebih bagus pertanyaan seperti ini kan teman-teman semua dapat ilmu. Betul. Daripada saya yang tanya, ya. Ini sebetulnya ngeles, saya bingung mau tanya apa soalnya. Sip. Maka langsung lagi ya, Belum. Pak Kesia sama Samil, silakan maju ke depan. Slide terakhir. Belum. Slide terakhir. Ini di foto bagus, teman-teman. Slide terakhir saya. Belum muncul. Bagus loh tadi perform. Slide terakhir. Bapak Ibu sekalian, ketika Anda sudah mendengar penjelasan saya, segalanya dimulai dari keyakinan Anda. Anda mau sukses atau tidak, dimulai dari keyakinan Anda. Jika Anda ingin mengubah hasil Anda sejak hari ini sampai Desember, hal pertama, ubahlah identitas Anda yang dimulai dengan merubah belief Anda. Law of attraction dimulai dari law of identity terlebih dahulu. Maka mulailah merubah belief Anda sehingga Anda merubah identity Anda. Ketika identity Anda berubah, maka segalanya akan ikut berubah. Kenapa? Karena bisnis Anda hanya akan bertumbuh sekuat belief Anda. Selamat jadi Mantap. Terima kasih Coach Rudy. Kita panggilkan Sambil dan Keisha.